Halo, hai, assalamualaikum teman-teman semua, gimana kabarnya? Selamat datang kembali di video aku. Di tahun yang baru ini, temenin aku budgeting yuk. Ini adalah budgeting pertama aku di tahun 2024. Semoga harapan-harapan baru di tahun ini kedepannya berjalan dengan lancar dan bisa konsisten lagi buat mengatur keuangan. Harapan teman-teman sendiri gimana nih di tahun lalu? Apakah semuanya tercapai atau hanya sebagian? Atau bahkan ada yang harus ulangi lagi harapannya di tahun ini? Aku berharap semoga apapun itu, yang penting kita masih punya harapan. Jadi untuk kedepannya ada yang bisa jadi penyemangat hidup. Nah, di tahun ini bukunya nggak aku ganti baru karena sisanya masih banyak. Ini aku tinggal bikin covernya aja, simple, tinggal aku kasih keterangan 2024. Setelah diingat lagi, banyak hal yang sudah aku lewatin dalam memori budgeting aku selama ini. Jadi dari awal mulai budgeting sampai dengan sekarang, banyak perubahan-perubahan yang aku alami yang tentunya berubah ke hal-hal yang lebih positif. Mungkin teman-teman di rumah juga sama kali ya, yang sudah mulai budgeting akan merasakan sendiri feel-nya setelah kita melakukan pengaturan keuangan, hidup lebih stabil, keuangan lebih membaik, dan dijauhkan dari pikiran-pikiran stres yang menyangkut dengan uang. Tapi setuju nggak sih teman-teman, ada pepatah yang bilang kebahagiaan itu nggak bisa dibeli dengan uang, tapi uang bisa beli segalanya termasuk dengan kebahagiaan. Gimana tuh jadinya, membingungkan kan? Karena memang pada kenyataannya kalau kita punya uang, kita bisa jauh lebih senang dibanding kalau kita lagi nggak punya uang. Sebenarnya ngomongin uang tuh gampang ya teman-teman. Kalau misalnya kita pengen punya uang banyak ya harus kerja. Tapi kalau dengan kerja uang yang kita hasilkan itu pas-pasan, ya tinggal kita atur aja sesuai dengan kebutuhan. Jadi fokusnya ke kebutuhan primer dulu, kebutuhan pokok, baru setelahnya bisa disalurkan ke keinginan atau ke yang lainnya. Nah, di budgetingku kali ini ada sedikit aja perubahan, tapi bukan pendapatan ya. Justru yang berubah itu pengeluarannya. Karena pendapatan aku bulan ini masih sama seperti bulan lalu, yaitu 4,7. Kemudian untuk tabungan di bulan ini hanya aku isi 2 kategori aja, untuk dana darurat 200.000 dan untuk kontrakan 800.000. Alasannya karena pengeluaran aku tuh bulan ini lebih banyak dibanding bulan lalu, jadi alokasinya harus ke pengeluaran dulu baru ke tabungan. Jadi kalau aku dari awal tuh nggak harus saklek buat tabungan sekian, buat pengeluaran sekian. Semuanya harus menyesuaikan. Kalau emang lebih besar pengeluaran ya berarti tabungannya lebih kecil. Nah, sebaliknya kalau pengeluaran lagi sedikit berarti tabungannya lebih besar. Selanjutnya di sini aku bikin tabel pengeluaran, isinya semua jenis pengeluaran aku di bulan ini aku simpan di sini. Ada yang bayarnya non tunai, ada juga yang tunai. Pokoknya disesuaikan lagi dengan kenyamanan masing-masing. Sejauh ini pembagiannya ini adalah yang paling nyaman menurut aku karena ada sebagian pengeluaran yang aku butuhnya tuh via transfer. Jadi nggak semua uang yang aku terima dari suami aku langsung tarik tunai ya teman-teman. Ada sebagian yang tetap aku simpan di ATM supaya beberapa pembayaran yang harus aku bayar itu lebih mudah. Karena kalau aku tuh pegang semua kendali bayar membayar di rumah tangga aku, jadi suamiku tuh terima beres aja. Makanya di sini sebisa mungkin aku atur sesuai dengan kenyamanan aku sendiri. Nah, ngomongin soal pengeluaran, mau berapa banyak pun kalau emang itu kebutuhan pokok ya nggak jadi masalah. Tugas kita adalah cari uangnya dan harus bisa penuhi kebutuhan tersebut. Karena yang namanya kebutuhan pokok itu nggak bisa diganggu gugat ya teman-teman. Karena yang namanya hidup, kita tuh butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh kebutuhan yang lain juga. Jadi kalau menyangkut kebutuhan primer ya kita harus usahakan maksimal. Oke, sambil aku tulis pengeluaran, mau sedikit bahas tentang komen di video aku yang sebelumnya. Jadi ada yang tanya gimana caranya biar kita nggak boros. Sebelum aku jawab, kita harus tahu dulu ya teman-teman definisi boros itu seperti apa.
Karena seperti yang udah aku bilang barusan, kalau misalnya uang yang kita punya habis untuk memenuhi kebutuhan, itu namanya bukan boros ya teman-teman, karena kebutuhan emang wajib kita penuhi. Nah, kalau misalnya uang yang kita punya itu buat beli barang-barang yang kurang penting, itu baru namanya boros. Kuncinya adalah gimana caranya kita bisa mengendalikan diri untuk tidak membeli barang-barang di luar kebutuhan kita sendiri. Nah, ini aku udah selesai bikin catatan pengeluarannya. Ada yang aku tandain pakai warna hijau. Ini buat pembeda aja antara tunai dan yang non tunai. Dan kalau di tahun 2024 masih ada yang mikir pengeluaran aku tuh besar, ini mungkin cuman beda di kebutuhan aja ya teman-teman. Karena lokasi tempat tinggal, harga-harga ataupun yang lainnya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan tersebut. Mungkin di daerah teman-teman harga sayur mayur lebih murah daripada di sini, sehingga itu menjadi salah satu faktor yang bikin pengeluaran aku lebih besar. Atau mungkin sebaliknya, di daerah teman-teman semua harga banyak yang naik, tempat tinggal juga banyak yang mahal harga sewanya, sehingga berbeda dengan tempat tinggal aku sekarang. Ya, apapun itu keadaannya, yang penting kita tetap konsisten budgeting demi memenuhi semua kebutuhan hidup kita sendiri. Jadi ingat ya, fokus sama diri sendiri, nggak usah fokus sama kehidupan orang lain. Nah, ini aku tinggal bagi-bagi uangnya aja, dimasukin ke dalam dompet pintar sesuai dengan catatan yang tadi udah aku bikin. Untuk belanja bulanan 500.000, untuk belanja mingguan 800.000, kemudian untuk galon dan gas 100.000, untuk kesehatan 100.000, skincare 100.000, untuk transport kerja suamiku 600.000, dan ada untuk makan di luar 400.000. Sisanya itu menyesuaikan aja sih. Tiap bulan itu aku selalu mengusahakan banget buat memenuhi kebutuhan pokok dulu, baru nanti keinginan. Jadi kalau misalnya di sini nggak pernah ada pengeluaran untuk beli barang-barang yang konsumtif, kayaknya emang aku sengaja tidak menyediakan budgetnya ya teman-teman. Karena banyak banget keinginan-keinginan aku yang lebih besar lainnya yang membutuhkan lebih banyak uang lagi. Otomatis aku harus lebih rajin lagi nabungnya buat memenuhi keinginan tersebut. Jadi kalau untuk beli perintilan-perintilan yang kurang perlu, mungkin aku udah tahan godaan ya, udah nggak beli barang-barang tersebut lagi. Mungkin bedanya sekarang tujuannya lebih besar lagi. Nah, makanya untuk memenuhi keinginan tersebut, aku bikin tabungan kayak gini. Jadi meskipun diisinya nyicil sedikit demi sedikit, yang penting konsisten, nanti lama-lama bisa sampai ke targetnya. Nah, kali ini untuk dana darurat aku isi 200.000 dan untuk kontrakan 800.000. Barangkali di sini ada juga sama yang masih ngontrak kayak aku. Semangat ya teman-teman. Ngontrak itu bukan dosa. Ngontrak itu adalah pilihan hidup kita sendiri. Karena sebagian besar banyak orang yang menyepelekan kenapa nggak ngambil rumah sendiri aja daripada ngontrak. Nah, keputusan aku tuh lebih baik ngontrak ya teman-teman, karena tiap orang itu kan punya andil untuk mengambil jalan hidupnya masing-masing. Jadi hargai aja keputusan masing-masing, yang penting kita tidak menyusahkan orang lain. Oke deh, untuk video kali ini sampai sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Mohon maaf kalau aku ada salah kata. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semangat budgeting teman-teman. Bye-bye. Wassalamualaikum.